Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismu Sadik Anwar, NIM 19310410888, kelas PJKRC Angkatan 2019. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint mengenai pengertian tujuan dan prinsip tes pengukuran dan evaluasi. Pengertian tes. Tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hasil pelaksanaan tugas tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu terhadap peserta didik. Pengertian pengukuran. Pengukuran atau measurement adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas dari sesuatu. Sesuatu itu bisa berarti peserta didik, strategi pembelajaran, sarana prasarana sekolah, dan sebagainya. Untuk melakukan pengukuran, tentu dibutuhkan alat ukur. Dalam bidang pendidikan, psikologi, maupun variabel-variabel sosial lainnya. Nah, kegiatan pengukuran biasanya menggunakan tes sebagai alat ukur. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu bentuk proses untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang suatu proses serta hasil dari sebuah kegiatan. Sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk memperoleh informasi yang menyeluruh dan berkesinambungan tentang suatu proses dan hasil belajar peserta didik, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar dalam penentuan perlakuan lanjut. Tujuan dan prinsip pengukuran dan evaluasi. Tujuan pengukuran dan evaluasi. Dalam dunia pendidikan, setiap langkah yang dilakukan harus selalu mempunyai tujuan, termasuk juga semua kegiatan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 413 U 1987 dinyatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara keseluruhan. Pengukuran dan evaluasi dapat memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut tidak selalu cocok dengan segala situasi. Berikut ini akan dibahas tujuan pengukuran dan evaluasi yang meliputi 1. Penentuan status siswa. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menentukan status kemajuan atau prestasi siswa. Hasil dari pengukuran dan evaluasi ini dapat digunakan untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, untuk promosi dari suatu kelas ke kelas yang lebih tinggi atau menaikkan siswa ke tingkat berikutnya. Contoh, dalam cabang olahraga, sebuah tim sepak bola divisi 1 akan dapat masuk ke divisi utama apabila tim tersebut menduduki urutan atau ranking pertama dalam sebuah kompetisi yang diputar selama 1 tahun. 2. Pengelompokan siswa. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui apakah kelompok tersebut homogen
atau heterogen. Dari beberapa sifat atau kemampuan yang dimiliki, pengelompokan dapat didasarkan pada beberapa macam alasan, dan pengelompokan tersebut dapat didasarkan pada tingkat usia, kondisi kesehatan, struktur tubuh atau tinggi dan berat badan, keterampilan, jenis kelamin, minat, dan sebagainya. Pengelompokan ini dapat berfungsi untuk memperbaiki pelaksanaan pengajaran dengan cara melakukan pengelolaan kelompok yang homogen. Yang ketiga, seleksi. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi siswa dari suatu kelompok dalam kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan jasmani. Biasa dilakukan untuk menyeleksi anggota tim olahraga yang mewakili kelas, sekolah. Seleksi siswa ini melibatkan kemampuan fisik, sosial, dan emosional. Yang keempat, diagnostik dan bimbingan. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan diagnostik untuk mengetahui kelemahan-kelemahan berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi, maka perbaikan atau remedial dapat dilakukan. Dari hasil diagnosis ini, kegiatan bimbingan dilakukan untuk membantu siswa untuk pendidikan jasmani. Bimbingan diberikan sesuai dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki siswa. Yang kelima, motivasi. Hasil tes yang diumumkan kepada mahasiswa diharapkan akan dapat membangkitkan motivasi mahasiswa untuk berprestasi yang lebih baik. Dengan mengetahui hasil yang dicapai, mahasiswa yang memperoleh nilai rendah diharapkan akan lebih memacu diri untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi. Nah, bagi mahasiswa yang memperoleh nilai tinggi, diharapkan dapat mempertahankan prestasi yang dicapai, bahkan kalau dapat ditingkatkan. 6. Mempertahankan standar. Pengukuran dan evaluasi dapat berguna untuk mempertahankan standar penampilan yang diharapkan mahasiswa. Pengukuran dan evaluasi tidak hanya sekedar digunakan untuk menilai mahasiswa, tetapi dapat juga untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan pengajaran telah tercapai. Dengan demikian, bukan hanya menyangkut materi saja yang dievaluasi, melainkan proses pengajarannya pun harus dievaluasi secara cermat. Evaluasi harus dilakukan dengan pengorganisasian yang baik dan cermat, agar kegiatan yang dilakukan lebih efektif. 7. Melengkapi pengalaman pendidikan. Hasil evaluasi berguna bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan perbaikan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dosen dapat belajar tentang dirinya dan tentang kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, dosen tidak hanya mempelajari tentang mahasiswa saja, melainkan juga dapat menemukan informasi yang berguna bagi dirinya maupun mahasiswanya. Pengalaman yang diperoleh tersebut penting sekali artinya
untuk melengkapi pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Pengalaman tersebut dapat berupa ketetapan penggunaan metode mengajar atau aktivitas lain yang berguna bagi mahasiswa. Adapun prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Suatu prinsip akan diperhatikan sebagai aturan yang akan menuntun suatu kegiatan. Apabila seorang guru pendidikan jasmani ingin berhasil dalam program evaluasi, maka guru tersebut harus tahu pasti prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah: yang pertama, program pengukuran dan evaluasi sesuai dengan filsafat hidup dan pendidikan. Prinsip pengukuran dan evaluasi tidak boleh bertentangan dengan filsafat hidup yang dianut dan berlaku pada masyarakat tertentu. Pengukuran dan evaluasi yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus selaras dengan Pancasila. Yang kedua, pengukuran harus dilakukan secara objektif. Objektivitas sudah mulai diberlakukan sebelum suatu tes dilaksanakan, yaitu pada saat merencanakan sebuah evaluasi. Seorang guru pendidikan jasmani dalam memberikan nilai harus objektif. Nilai yang diberikan kepada siswa harus didasarkan pada data-data yang diperoleh dari hasil pengukuran sesuai dengan kondisi siswa. Bertolak dari sifat objektif tersebut, maka tidak benar apabila ada guru pendidikan jasmani yang memberikan penilaian berdasarkan unsur-unsur yang subjektif, karena hal tersebut akan mempengaruhi keabsahan dari penilaian itu sendiri, di mana penilaian tidak didasarkan pada data-data yang sebenarnya, tetapi didasarkan keinginan guru itu sendiri. Yang ketiga, evaluasi dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah proses belajar mengajar. Evaluasi yang dilaksanakan sebelum berlangsungnya proses belajar dan mengajar dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki siswa. Hasil evaluasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program ataupun metode penyampaian 10 evaluasi dalam pendidikan jasmani dan olahraga, serta berguna untuk melakukan pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Evaluasi yang dilaksanakan selama proses belajar mengajar dimaksudkan untuk memberikan bantuan apabila anak didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran tertentu. Evaluasi yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses belajar mengajar dapat berfungsi sebagai motivator bagi siswa yang tidak mengalami hambatan. Evaluasi yang dilaksanakan setelah berlangsungnya proses belajar mengajar dimaksudkan untuk menentukan tingkat kemajuan yang telah dicapai selama mengikuti pelajaran, yang pada akhirnya
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan nilai setiap siswa. Nah, yang keempat, prinsip kontinuitas. Evaluasi dan pengukuran harus dilaksanakan secara terus-menerus selama proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini karena pada dasarnya evaluasi mulai dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Prinsip kontinuitas dalam evaluasi akan membantu memberikan data yang tepat atau sebenarnya tentang kemampuan siswa yang nantinya akan membantu dalam menentukan nilai siswa. Yang kelima, prinsip menyeluruh atau comprehensive. Nah, dalam memberikan evaluasi, aspek-aspek penting yang ada harus tercakup secara keseluruhan dalam bidang pendidikan. Aspek-aspek tersebut meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut harus menjadi pertimbangan bagi seorang guru dalam melakukan evaluasi. Yang keenam, pengukuran dan evaluasi harus dipimpin dan dikelola oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Seorang guru harus menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik dan dapat melakukan evaluasi terhadap bahan pengajaran yang telah diberikan dengan benar. Kemampuan ini diperlukan agar pengajaran pendidikan jasmani benar-benar dapat dilakukan secara efektif dan dapat dihindari kesalahan-kesalahan yang diakibatkan karena kekurangmampuan guru sebagai pengelola. Berangkat dari prinsip ini, maka mata pelajaran pendidikan jasmani yang ada di sekolah seharusnya hanya akan diajarkan dan dievaluasi oleh guru yang berwenang dalam bidangnya, yaitu guru pendidikan jasmani, lulusan dari program studi pendidikan olahraga dan kesehatan, pendidikan kepelatihan olahraga, dan pendidikan olahraga dan rekreasi. 7. Hasil dari pengukuran dan evaluasi harus diinterpretasikan untuk semua individu tentang aspek sosial, mental, fisik, dan psikologisnya. Seorang guru apabila menemukan siswa yang berpenampilan jelek pada saat melakukan tes atau tidak seperti biasanya, maka guru harus dengan hati-hati dan segera berusaha untuk menemukan penyebabnya. Jika penyebabnya telah ditemukan, guru harus membantunya sepanjang hal tersebut memungkinkan. Jika salah satu penyebab utamanya adalah kondisi fisik, maka seorang guru dapat melakukan terapi dengan cara memberikan program tertentu yang tepat sesuai dengan kondisi siswa. Nah, itulah tadi hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.